Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membacakan makalah yang sudah kami buat, yaitu mengenai faktor produksi bawaan dan teori Hecker-Ohlin. Di sini saya untuk memenuhi tugas ekonomi internasional dengan dosen mengampu Ibu Alifta Lutfia Azhara MPD. Dan di sini saya Dina Anggraini dengan nomor NPM 1220 11001 dan teman saya Yusi Oktaviani, NPM 122011101. Faktor produksi bawaan dan teori Hecker-Ohlin. Untuk rumusan masalahnya yaitu pertama, bagaimana pengertian kelimpahan faktor produksi, yang kedua, bagaimana pengertian teori Hecker-Ohlin, yang ketiga, bagaimana penyeimbangan harga faktor produksi dan distribusi pendapatan. Untuk pendahuluan, teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonomi Swedia yaitu Eli Hesker 1919 dan Bertil Ohlin 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan kooperatif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan teori HO, teori ini sedikit akan mengemukakan kelemahan teori klasik yang mendorong munculnya teori HO. Nah, untuk faktor-faktor produksi merupakan hal yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi. Berbagai faktor ini tentu akan mempengaruhi kegiatan produksi itu sendiri dan sekaligus menjadi fondasi penting di dalam sebuah kegiatan suatu bisnis. Kegiatan produksi akan dijalankan oleh para pelaku bisnis saat pelaku bisnis memahami dengan baik pengertian produksi dan faktor-faktor produksi yang akan berpengaruh di dalamnya, maka aktivitas bisnis tertentu akan bisa berjalan dengan lancar. Untuk pembahasannya, definisi kelimpahan faktor produksi dalam hal unit fisik hanya mempertimbangkan faktor-faktor. Definisi dari segi harga faktor produksi relatif mempertimbangkan baik permintaan maupun penawaran. Karena kita tahu dari prinsip-prinsip ekonomi bahwa harga komoditas atau faktor produksi ditentukan oleh pertimbangan permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Juga dari prinsip-prinsip ekonomi, kita tahu bahwa permintaan untuk faktor produksi adalah permintaan turunan prinsip ekonomi, bahwa permintaan untuk komoditas akhir yang membutuhkan faktor produksi adalah permintaan turunan atau derivative demand. Teori Hecker-Ohlin mengemukakan suatu negara akan mengekspor komoditas yang produksinya memerlukan menggunakan intensitas faktor produksi negara yang jumlahnya relatif berlimpah dan murah, dan juga mengimpor komoditas yang produksinya memerlukan penggunaan intensif faktor produksi negara yang jumlahnya relatif langka dan harganya mahal. Teori HO menjelaskan apa keunggulan komparatif itu daripada hanya mengasumsikan seperti yang terjadi pada teori dari para ekonom klasik. Artinya, teori HO mengendalikan bahwa perbedaan relatif dalam kelimpahan dan harga faktor produksi merupakan penyebab perbedaan harga komoditas relatif antara dua negara sebelum terjadinya perdagangan. Penyeimbangan harga faktor produksi atau Factor Price Equilation Theorem H05 Theorem sebagai berikut. Perdagangan internasional akan membawa penerapan dalam hasil relatif absolut untuk faktor homogen di berbagai negara. Dengan demikian, perdagangan internasional adalah penggantian mobilitas internasional dari faktor produksi, bahwa perdagangan internasional akan menyebabkan upah tenaga kerja homogen. Misalnya, tenaga kerja dengan tingkatan keahlian, keterampilan, dan produktivitas yang sama harus sama di semua negara yang terlibat dalam perdagangan. Kesimpulan, teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonom Swedia yaitu Eli Heckscher 1919 dan Bertil Ohlin 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Teori Hecker-Ohlin mengemukakan suatu negara akan mengekspor komoditas yang produksinya memerlukan penggunaan insentif faktor produksi negara yang jumlahnya relatif berlimpah dan murah, dan mengimpor komoditas yang produksinya memerlukan penggunaan intensif faktor produksi negara yang jumlahnya relatif langka dan harganya mahal. Kelimpahan faktor produksi dalam hal ini unit fisik hanya dipertimbangkan faktor-faktor, dan penyeimbangan harga faktor produksi bahwa perdagangan internasional akan menyebabkan upah tenaga kerja homogen, misalnya tenaga kerja dengan
tingkat keahlian, keterampilan, dan produktivitas yang sama harus sama dengan semua negara yang terlibat dalam perdagangan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.